Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bertemu lagi dengan Ustadz dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai menganalisis contoh teks berita di kelas 8 SMP ITI Bina Insan oleh Ustadz, yaitu Ustadz Yogi. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai struktur isi teks berita. Struktur isi teks berita itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu judul atau gambaran inti dari isi berita yang ditulis. Yang kedua ada teks berita atau alinea pembuka yang diletakkan di awal berita. Dan yang terakhir ada tubuh berita yaitu merupakan penjabaran dari teks berita. Tapi sebelum lanjut, Ustaz akan memberikan sebuah contoh teks berita yang mana ini akan menjadi patokan pembelajaran kita untuk ke depan. Judulnya adalah Serangan Semut Hitam Resahkan Warga Desa Pagraji. Banyumas, jutaan semut yang diduga berasal dari Lampung yang terbawa di dalam kayu dan berkembang biak di tempat gergajian menyerang warga desa Pagraji, Cilongok, Banyumas sejak beberapa hari terakhir. Serangan semut yang jumlahnya tak bisa dihitung membuat warga desa Pagraji resah. Untuk mengatasi serangan semut tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, Kabupaten Banyumas dan Polresta Banyumas, Senin 16 November 2020, melakukan penyemprotan pestisida ke rumah-rumah warga dan penyemprotan dengan mobil water cannon. Petugas gabungan juga membakar sisa-sisa kayu dari lokasi gergajian yang diduga sebagai tempat berkembang biaknya semut berwarna coklat kehitam-hitaman. Upaya yang dilakukan yang pertama membakar kayu yang sudah lama dan menjadi sumber semut. Ribuan, jutaan, bahkan miliaran semut. Selain dibakar, hari ini juga kita menggunakan water cannon bekerja sama dengan Polresta Banyumas melakukan penyemprotan pakai pestisida, kata BPBD Kabupaten Banyumas, Puji Astuti. Menurutnya, selain melakukan penyemprotan pestisida ke rumah warga, penyemprotan juga dilakukan menggunakan mobil water cannon sejumlah 6.000 liter di lokasi penggajian kayu. Lokasi tersebut merupakan sisa kayu gergajian yang menjadi tempat berkembang biak semut tersebut terbawa dari Lampung. Kayu-kayu di tempat gergajian tersebut berasal dari Lampung yang ada kemungkinan terbawa dari Lampung. Semut yang masuk rumah warga dan pepohonan jenisnya beda, yakni kecil-kecil hitam jika menggigit terasa sakit. Bupati Banyumas Ahmad Husin menyempatkan datang ke lokasi. Permasalahan ini sebenarnya sudah cukup lama sehingga semut yang berkembang biak di desa Begraji sudah cukup banyak, kata Ahmad Husin. Menurutnya, karena ini problem yang sudah lama dan ini sudah sangat banyak, miliaran semut itu dan ini dalam satu kompleks satu RT. Jadi, kita buat kotak-kotak selesaikan, difokuskan per wilayah dan seluruhnya. Ini sudah sangat mengganggu, lebih baik penyerangan tapi dalam lingkup satu RT. Minimal 1 bulan baru selesai karena ini sangat banyak. Kita tidak akan tinggalkan sebelum selesai, ungkapnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks berita dengan judul Serangan Semut Hitam Meresahkan Warga Pagraji. Nah, dari sini semua dapat kita tarik kesimpulan atau dapat kita cari struktur isi dari teks berita. Yang pertama, judul. Judulnya adalah Serangan Semut Hitam Resahkan Desa Pagraji. Nah, yang kedua, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah teras berita. Teras berita itu letakmu di awal. Alinea pembuka yang diletakkan di awal berita. Teras berita biasanya berupa gagasan atau pokok pikiran yang diungkapkan penulis tentang berita yang disajikan. Nah, yang manakah kira-kira dari semua paragraf ini yang merupakan teras berita? Ya, ini merupakan teras berita atau lead bahasa Inggrisnya. Selanjutnya, kita akan mencari tubuh berita. Karena kita sudah mendapatkan judul dan teras berita, otomatis kita akan mendapatkan tubuh berita. Apa itu tubuh berita? Merupakan penjabaran dari teras berita. Jadi, teras berita ini dijabarkan lagi di tubuh berita secara otomatis, berarti teras berita terletak di paragraf kedua dan
selanjutnya. Ini merupakan tubuh berita. Nah, ini juga termasuk dalam tubuh berita. Oke, lanjut. Karena kita sudah mengetahui mengenai struktur isi dari teks berita, maka akan kita lanjut dengan ciri bahasa dari teks berita. Ciri bahasa dari teks berita itu kita ambil dari contoh teks berita yang sudah kita baca sebelumnya. Serangan semut hitam meresahkan desa Pageraji. Yang pertama, itu ciri bahasanya adalah menggunakan kalimat faktual dan objektif. Nah, di sini ada satu kalimat faktual dan objektif. Apa itu? Untuk mengatasi serangan semut tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas dan Polrestabes Banyumas melakukan penyemprotan pestisida ke rumah-rumah warga dan menyemprot dengan menggunakan mobil water cannon. Nah, itu juga termasuk ke dalam kalimat faktual ataupun objektif. Kira-kira yang mana lagi yang termasuk ke dalam kalimat faktual dan objektif? Serangan semut yang jumlahnya tidak bisa dihitung membuat warga desa Pageraji resah. Itu juga termasuk ke dalam kalimat faktual. Selanjutnya, lokasi tersebut merupakan sisa kayu gergajian yang menjadi tempat berkembang biak semut tersebut terbawa dari Lampung. Nah, itu juga termasuk ke dalam kalimat faktual dan objektif. Selanjutnya yang kedua yaitu menggunakan kata kerja aksi. Menggunakan kata kerja aksi. Contohnya yaitu membakar kayu-kayu. Itu termasuk kata kerja aksi atau kata kerja yang menentukan aksi atau perilaku. Contohnya lagi yang ini adalah melakukan penyemprotan pestisida. Jadi di sini ada kata kerja yang menunjukkan gerakan ataupun melakukan sesuatu. Itu yang dimaksud dengan menggunakan kata kerja aksi. Selanjutnya, kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan faktual 5W plus 1H. Yang pertama yaitu jutaan semut yang diduga berasal dari Lampung yang terbawa dalam kayu dan berkembang biak di tempat gergajian menyerang desa Pageraji, Cilongok, Banyumas sejak beberapa hari terakhir. Nah, itu merupakan jawaban dari pertanyaan apa, di mana, dan mengapa. Selanjutnya, sedang memberikan sebuah penugasan yang mana kalian akan mencari judul, teras berita, tubuh berita, kalimat faktual dan objektif, kata kerja aksi, dan kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan Agdistimba atau 5W plus 1H. Dari judul selidiki misteri 3 bocah hilang, 3 pekan dilangkat, polisi bentuk tim sus. Nah, dari sini ini merupakan patokan dari kalian mengerjakan tugas untuk minggu ini. Jadi Ustadz harap kalian bekerja dengan hati-hati dan tetap semangat. Semoga kedepannya kita belajar harus lebih serius lagi. Oke, mungkin hanya sampai di sini yang bisa Ustadz sampaikan. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi